Oke, halo semua. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari bootcamp sysadmin ID Networkers. Oke, yang pertama kita diminta untuk mengaktifkan HomeDirs dengan perintah seperti ini: cmanage m on http enable HomeDirs. Kita paste aja ke VPS kita. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan setting konfigurasi di userdeal.conf. Kita enablekan userdeal-nya. Ini kita komen, yang ini kita uncomment. Simpan. Oke, berhasil. Oke, jangan lupa kita restart HTTPD nya, sistem restart HTTPD, dan berhasil. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menambahkan 3 user baru. Oke, di sini saya akan menambahkan user dari tes 1 sampai tes 3. Pertama kita user tes 1, terus password tes 1 kita buat passwordnya salah segitu. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai tes 1, user tes 1. Kita chmod home directory-nya jadi 771. Lanjut kita ke directory home tes 1-nya, dan kita akan membuat public HTML. Kita akan directory public HTML untuk tempat WordPress-nya nanti. Oke, jangan lupa kita chmodkan 755 ke public HTML agar bisa diakses. Kita lihat dulu. Oke, itu berhasil. Oke, ini baru untuk user 1. Kita tambahkan lagi untuk 2 user lainnya. Pertama kita user add tes 2. Oke, kita login dulu sebagai user root. Oke, tambah salah, login lagi. Kita clear dulu. Kita user add tes 2, password tes 2. Kita masukkan passwordnya, masukkan lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan login sebagai user tes 2. Selanjutnya kita akan chmod 711 ke home. Kita pindah directory ke tes 2 di home. Lanjut kita buat directory public HTML untuk tempat WordPress-nya nanti. Kita chmodkan 755 ke public HTML-nya. Oke, kita lihat dulu s-min-l. Oke. Selanjutnya kita login dulu ke root user. Lanjut kita akan tambahkan lagi tes 3, user tes 3. Kita password, kita setting password untuk user tes 3. Kita masukkan passwordnya, masukkan lagi passwordnya, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita akan login sebagai user tes 3. Kita chmod lagi home directory-nya jadi 711. Lanjut kita change directory ke home tes 3. Oke, sorry, home tes 3. Lanjut kita akan membuat directory baru public HTML di dalam tes 3. Oke, kita ls. Kita login lagi. Kita login ke tes 3. Terus kita akan pindah ke directory tes 3. Oke, selanjutnya kita akan buat directory public HTML. Kita chmodkan juga lagi public HTML-nya. Kita lihat. Oke, milik tes 3. Konfigurasi untuk usernya sudah siap. Lanjut kita ke setup WordPress untuk 3 user. Pertama kita pastikan dulu MariaDB kita nyala. Kita cek MariaDB status. Oke, nyala.
Selanjutnya kita masuk ke MariaDB dan kita buat database. Kita masuk ke MariaDB, kita buat database untuk user 1, untuk user test 1. Oke, sorry, kita login dulu sebagai user root, clear MariaDB. Oke, create database untuk tes 1. Lanjut kita akan buat user tes 1 dengan password admin 123. Lanjut kita akan grant privilege dari database tes 1 tadi ke user tes 1, dan kita terakhir flash privilege. Oke, begitu juga dengan user 2. Kita buat database untuk user 2, nama database tes 2. Kita buat juga dulu user tes 2 nya, sorry, kita buat user tes 2 nya, passwordnya sama aja, admin 123. Oke, tes 2, kita grant privilege untuk user tes 2. Oke, untuk user tes 2 dan privilege dari database tes 2. Kita lakukan hal sama untuk user tes 3. Kita buat database untuk user tes 3. Kita buat user tes 3, passwordnya sama, dan terakhir juga kita grant privilege untuk user tes 3 dengan database user tes 3. Terakhir kita flash privilege. Oke, kita lihat database-nya, show databases. Oke, berhasil ya, tes 1, tes 2, tes 3. Dan kita akan lihat juga user yang kita buat, select user from mysql.user. Oke, tes 1, tes 2, tes 3 berhasil. Exit, kita clear. Oke, untuk persiapan database-nya sudah siap. Lanjut kita akan membuat, men-set atau mendownload WordPress-nya untuk tiap-tiap user. Pertama kita login dulu sebagai user tes 1, suhu tes 1. Oke, kita akan pergi ke public HTML di tes 1, pwd dulu. Oke, pas. Lanjut kita akan download WordPress-nya dengan menggunakan widget WordPress latest.zip yang terbaru. Kita siapkan unzip-nya. Oke, kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Oke, selesai. Kita unzip latest.zip-nya. Kita lihat, oke, udah ada file baru ya, file latest.zip dan file directory WordPress. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan segala isi file yang ada di dalam directory WordPress ke public HTML. Jadi nanti kita akses website untuk user tes 1-nya nggak akan /WordPress lagi. Jadi kita langsung aja caranya dengan ini memindahkan semua yang ada di dalam directory WordPress ke public HTML. Kita lihat, oke, sudah pindah semua. Kita bisa hapus WordPress-nya, kita nggak dibutuhkan lagi. rm-dir WordPress. Oke, rm rm-dir oke, siap. Ini untuk user 1. Oke, selanjutnya kita akan coba akses domain kita. Kita coba akses API kita, dan oke, dan berhasil ya. Kita ke setup config.php. Kita let's go. Kita masukkan database, nama database kita. Tadi database kita namanya tes1. Username-nya juga dari tes1. Password kita masukkan terserah, kita sesuaikan aja sama password untuk kita. Database-nya lokal, prefix, submit. Oke, tampaknya nggak bisa. Kita akan update manual. Kita clear dulu dengan cara kita nano wp config sample.php.
Oke, kita akan config manual mulai ini karena tadi dari website nggak bisa. Tadi database name kita adalah T1, user kita juga T1 tadi namanya. Oke, passwordnya tadi kita sesuaikan aja sama yang tadi. Lanjut. Oke, tampaknya udah siap, kita simpan, Ctrl X, Y, siap. Oke, itu untuk user T1. Kita coba lagi akses. Run installation. Kita let's go. Coba kita masukkan lagi T1, lokal submit. Oke, tapi ada kesalahan, sorry. Kita Ctrl X, sorry, kita nano. Kita coba merubah sedikit. 1, 2, 3. Oke, yes. Nah, kita simpannya jangan wp-config.sample, kita simpan jadi wp-config, makanya dia nggak kebaca tadi. Oke, kita yes. Lanjut kita refresh. Ini udah kebaca sih. Oke, installing now. Oke, set title bebas aja, mungkin T1. Username-nya kita samakan aja kayak T1. Emailnya mungkin T1. Ini terserah, masukkan email asli dan install WordPress. Oke, login. Login dengan tadi. Oke, coba kita nano dulu. Saya lupa passwordnya, mungkin T1. Soalnya tadi sama ya passwordnya. Oke, coba kita password. Oke, sudah berhasil kita ke tes 1-nya. Ini untuk user tes 1. Selanjutnya kita akan config untuk user tes 2. Kita lihat. Oke, pertama kita akan login sebagai user tes 2. Kita clear dulu. Oke, kita ls. Ini kan masih di dalam public HTML si tes 1. Kita pindahkan letter zip-nya. Kita pindahkan letter zip ke home, user tes 2, dan juga public HTML. Biar kita nggak download ulang lagi. Oke, coba kita login dulu sebagai user root. Kita pindahkan letter zip-nya public HTML tes 2. So kita akan pergi ke directory home, tes public HTML, dan kita login lagi sebagai user tes 2. Oke, kita ls dulu. Oke, udah ada latest.zip-nya. Sekarang kita unzip latest.zip. Kita clear, kita ls. Oke, udah ada. Kita pindahkan lagi seperti tadi semua file yang ada di dalam WordPress ke dalam public HTML-nya. Jadi kita aksesnya nggak usah pakai /WordPress lagi nanti. Oke, kita sesuaikan ini tes 1 jadi tes 2, dan ini juga tes 1 jadi tes 2. Oke, kita ls berhasil. Kita bisa hapus direktori WordPress ini karena nggak dibutuhkan lagi. Dir WordPress. Oke, siap. Lanjut kita akan coba lagi akses
domain kita, tapi kali ini untuk tes 2, user tes 2. Oke, kita coba. Oke, kita config lagi untuk user tes 2. Oke, database name kita tes dari tes 2, usernya juga tes 2 tadi, passwordnya tadi. Oke, password database nya tadi. Oke, submit. Oke, nggak bisa lagi ya, kita config manual lagi dengan cara tadi nano wp config sample.php, kita masukkan database name kita. Oke, tes 2, username kita juga tes 2, dan password kita tadi min 123. Oke, kita simpan. Jangan lupa kita nyimpannya ini dalam nama filenya wp-config.php, jangan pakai sampel biar terbaca. Oke, sekarang kita coba refresh lagi, kita tunggu. Oke, kita installing now. Oke, title dari website kita saya panjangkan tadi tes 2, username nya kita buat tes 2 aja, passwordnya kita buat email kita bebas aja, mungkin tes2@gmail.com, dan ini kita install WordPress. Oke, berhasil. Kita coba login. Tadi tes 2, passwordnya ini. Oops. Oke, kita coba tunggu dulu. Kita login WordPress. Tadi kenapa yang tes 1 nggak bisa login untuk usernya, tadi saya lupa passwordnya apa, tapi tes 2 tadi ini udah ingat. Kita tunggu dulu biar bisa login. Oke, selagi menunggu kita akan config untuk user ketiga. Pertama-tama kita pindahkan dulu tadi, kita masuk dulu sebagai user root. Oke, kita lihat kan masih ada nih latest.zip, kita akan pindahkan dia untuk user tes 3. Move latest.zip ke home, tes 3 public HTML. Oke, udah berhasil. Kita login sebagai tes 3, user tes 3, dan kita move ke home tes 3. Oke, kita cek. Oke, pas. Selanjutnya kita akan kita unzip dulu latest.zip nya. Oke, kita tunggu, kita clear, kita ls, berhasil. Dan lagi kita pindahkan isi dari directory WordPress ke public HTML. Ini kita sesuaikan, tes 1 jadi tes 3, tes 1 jadi tes 3 juga. Dan kita bisa hapus directory WordPress ini karena isinya udah gak ada lagi. Oke, kita ls dan berhasil. Oke, lanjut kita akan akses untuk timeout. Kita coba lagi. Sekarang kita untuk user tes 3 coba config lagi sama. Oke, kita let's go. Ini kita langsung aja config manual, takutnya kayak tadi lagi nggak bisa. Jadi kita aja langsung nano config sample, db name nya tadi kita tes 3. Oke, db usernya juga tadi tes 3. Dan db passwordnya juga tadi tes 3. Sorry, admin 123. Jangan lupa. Oke, kita simpan. Jangan lupa kita simpannya dalam nama file wp-config, gak usah pakai sample. Tadi salah, kurang G. Oke, yes. Oke, mantap. Kita coba akses lagi. Oke, kita lihat di sini tes 2 tadi udah berhasil kita login ya ke WordPress. Tes 1 tadi kita nggak berhasil karena saya lupa password. Oke, untuk tes 3 kita install juga WordPress-nya. Tadi kita buat sama aja tuh tes 3, sorry.
Username-nya tadi kita buat tes3 juga. Nah, passwordnya kita ganti aja. Oke, nggak apa-apa, ini hanya untuk pembelajaran. Dan juga tes3@gmail.com itu emailnya. Oke, install WordPress, install. Oke, kita login gunakan password. Sorry, tadi tes3 passwordnya tadi. Seharusnya tadi bisa login ke seperti tes2 ini, tapi kita tunggu aja. Oke, selagi menunggu kita akan konfigurasi WordPress untuk 3 usernya sudah siap. Lanjut kita akan pointing domain untuk masing-masing user tadi. Nah, tadi kita lihat di sini kita bisa mengakses nih untuk tes1 ini bloknya, tes2 kita coba akses bloknya, tes2 kita coba akses ini untuk bloknya, dan tes3 kita coba juga akses. Kita hapus saja. Oke, ini dan masing-masing user di sini kita lihat ada bloknya. Ini untuk blok tes1, ini untuk blok tes2, dan ini untuk blok tes3. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk mengubah ini menjadi domain yang bisa kita baca atau yang bisa mudah dibaca. Oke, pertama kita akan pergi dulu ke http://conf.d. Kita login dulu pertama sebagai user root. Kita pergi ke http://conf.d, clear dulu, kita ls, dan di sini kita akan membuat file baru namanya itu test.conf. Di sini akan tempat virtual host kita. Oke, test.conf. Saya sudah menyiapkan kodenya ini, virtual host port 80 karena masih HTTP, dan ini adalah nama server name kita. Oke, saya sendiri sudah punya domain ya. Kalau jika kita lihat di sini, saya punya domain dari rumah web. Ini ada domain utama saya yaitu vigilanter.my.id, dan saya mempunyai 3 subdomain, itu tes1, tes2, tes3 untuk masing-masing user tadi. Nah, kita lihat di DNS checker, domain saya ini dari tes1, tes2 juga, tes2 juga sudah dipropagasi dengan baik ya, sudah tersedia di banyak negara, jadi udah bisa kita pakai. Ini bisa kita hapus saja tadi. Cara nama domainnya kita bisa namakan juga dengan pakai record. Ini kita subdomain misalkan tes4, mau nambah atau segala macam. Ini kita jenis recordnya A, dan kita masukkan IP address kita. Tapi saya sudah menambahkan, saya nggak akan menambahkan lagi. Oke, jadi untuk tes1 kita domainnya itu tes1.vigilanter.my.id. Di dokumen rootnya pas ya, home tes1 public HTML, dan nanti errorlognya kita buat sesuai dengan domainnya tes1 dan customer. Oke, kita lakukan yang sama untuk user 2 lainnya lagi. Server name-nya kita buat tes2, dokumen rootnya kita buat tes2, kita buat tes2, dan terakhir untuk user tes3, server name-nya kita buat tes3, dokumen rootnya home tes3 public HTML. Oke, tes3. Oke, kita simpan dan kita restart sistem, ctl restart http. Oke, kita coba akses. Oke, kita coba akses di tes1vigilanter.my.id. Yang ini tes2 vigilanter.my.id, dan yang ini tuh tes3. Oke, dan berhasil ya. Kita udah pointing domain masing-masing dari usernya tadi. Ini tes1, tes2, dan tes3. Oke, tugas ketiga sudah berhasil. Lanjut kita akan instalasi SSL untuk tiap domain tadi. Oke, pertama kita install dulu ini Python Audiolibs. Oke,
tunggu prosesnya. Kita siapkan untuk perintah selanjutnya. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Kita aktifkan server, kita buka server. Perintahnya saya dapat dari sini. Selanjutnya kita jalankan perintah yang ini. Kita nanti install servernya. Oke, lanjut kita jalankan yang ini lagi. Kita tunggu download. Oke, kita download. Kita lanjut jalankan perintah ini, prepare command server. Nah, dan terakhir kita akan jalankan, kita akan buat sertifikatnya untuk masing-masing domain. Tadi tes 1, kita tambah lagi untuk domain kita yang lain, yaitu tes2 .vigilanter.my.id. Kita tambah lagi untuk domain kita itu tes3 vigilanter.my.id. Kita buat sertifikatnya. Oke, email address bebas aja, mungkin tes@gmail.com. Oke, kita pilih yes. Kita tunggu. Kita ulang lagi jalan perintahnya tadi karena nge-lag. Oke, sorry, ada kesalahan, kita batalkan lagi. Oke, kita clear dulu. Oke, kita jalankan lagi. Kita masukkan emailnya, asal aja. Kita tunggu. Oke, kita yes. Kita nunggu aja, boleh. Kita tunggu dia request untuk domain kita. Oke, sudah berhasil. Kita dapat cek di sini. Oke, CD di live kita lihat sudah berapa yang di TLS. Oke, baru tes Vigilanter 1. Kita coba lagi untuk kita coba dulu di VirtualOS, kita tambahkan ini ke cd etc.httpd/com.d TLS, kita ke nanotest.conf tadi. Oke, kita tambahkan di bawahnya ini itu asal kita, sorry, kita batalkan dulu, kita ulang. Oke, kita tinggal ganti ini jadi port 443, dan kita lihat kita akan nambahkan 3 baris ini. Oke, ini kita ganti jadi domain kita tes1.vg.my.id. yang ini juga 1.vigilanter.my.id. Terapikan.
kita simpan. Untuk yang pertama coba kita akses dengan HTTPS. Kita akses pakai HTTPS. Jangan lupa kita restart dulu HTTPD kita, dan kita tambahkan HTTPS ke dalam firewall kita. Jangan lupa. Oke, kita reload firewall kita. Baru bisa kita akses. Oke, coba kita akses lagi. Kita akses lagi HTTPS. Oke, udah berhasil ya. Sudah aman. Kita lihat di sini connection is secure. Ini untuk tes 1, yang lainnya belum. Kita coba tambahkan lagi. Entah kenapa tadi yang untuk perintah ini hanya terjalankan untuk domain pertama aja. Jadi kita tambahkannya manual satu-satu. Kita tambahkan untuk domain kita yang kedua, tes 2. Oke, kita tunggu. Oke, udah berhasil ke tes 2. Lanjut aja kita ke tes 3 lagi. Oke, kita copy aja tadi ini. Oke, kita coba nano ke etc test.conf. Oke, kita tambahkan seperti yang di sini. Kita tambahkan 3 baris kode ini, 3 baris. Oke, kita ganti jadi tes 2. Oke, ini kita ganti jadi 443. Sama seperti ini juga. Kita ganti jadi 443. Lalu kita tambahkan tiga baris. Kita ganti jadi tes 3. Tes 3. Oke, Ctrl X, save. Oke, siap. Jangan lupa kita restart HTTPD kita. Oke, sistem settle restart HTTPD. Oke, sekarang kita akses gunakan HTTPS. Ini kita hapus saja. Kita akses pakai HTTPS. Dan juga untuk tes 3 ya, kita akses. Kita hapus. Ini kita hapus. Oke, HTTPS. Oke, berhasil. Tes 2 udah HTTPS, connection is secure, dan juga tes 3 connection is secure. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk download tools pengelola database. Kita download phpMyAdmin dulu. phpMyAdmin. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke, siap. Selanjutnya kita akan config require lokal ini jadi require all granted. Kita ganti require lokal jadi require all granted. Dan ini juga ganti jadi require all granted. Kita simpan. Kita restart sistem ctl restart HTTPD. Oke, selanjutnya kita coba akses HTTP admin-nya, admin kita. Tunggu dan berhasil. Kita coba login pakai salah satu akun. Dan berhasil, kita berhasil login, berhasil download tools untuk pengelola database yaitu phpMyAdmin. Selanjutnya yang terakhir kita diminta untuk memastikan keamanannya dan pastikan Selenium aktif. Kita coba cek dulu, kita clear dan coba get enforce. Oke, dan enforcing. Ini menandakan bahwa selama proses konfigurasi tadi Selenium tetap aktif dan kita tetap bisa mengkonfigurasi apa yang diminta tadi. Tadi kita sudah berhasil membuat user, 3 user, tes 1, tes 2, tes 3. Kita berhasil mengkonfigurasi WordPress untuk masing-masing user dan juga kita berhasil menambahkan SSL melalui Let's Encrypt dan Sharebot ke dalam masing-masing
domain dari tes 1, tes 2, dan tes 3 tadi. Oke, sekian tugas dan tutorial kali ini. Terima kasih.